Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Asmara Terlarang, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Sejak ada Teddy yang mengisi mimpinya, sebenarnya gangguan itu sudah berkurang. Namun Rani tidak mengerti arti kecemasan Teddy. Mungkin Teddy benar-benar tulus mencintai dirinya. Namun entah mengapa Teddy tidak mengatakan itu semuanya. Semua isi hatinya. Ada apa dengan Teddy? Singkatnya, malam itu, di acara sebuah jamuan pesta seorang teman yang sedang merayakan kenaikan jabatan, di sana nampak ramai orang-orang. Acaranya sangat meriah dan terlihat mewah. Namun, Teddy yang duduk di sebelah Bagas tampak begitu cemas. Dan Bagas terlihat berbinar ketika melihat Rani dan Siska datang. Setelah semua undangan dirasa sudah datang, akhirnya acara pun segera dimulai. Namun ternyata semua itu adalah kejutan bagi Rani. Sebenarnya itu adalah pesta pertunangan Bagas dengan Rani. Rani yang mendapat surprise tampak termangu, tapi semua serempak berdiri dan membuat yel-yel. Rani, Rani, Rani. Begitulah ramainya. Sontak saja Rani tersipu malu. Puncak rasa bahagia bisa dilamar oleh orang yang selama ini ia impikan. Bagas berlutut dan menyodorkan sebuah kotak warna biru di hadapan Rani yang isinya sebuah cincin mungil bermata berlian. Rani terlihat bingung, tetapi semuanya mendukung. Rani pun segera meraih cincin dalam kotak dan Bagas segera mengenakan di jari Rani. Semua bertepuk tangan, ada juga yang sweet-sweet bahagia. Namun, ada yang terdiam dalam dekapan duka sembilu. Iya, Teddy pergi tanpa ada yang tahu. Acara terus berlangsung sampai usai. Dan setelah acara berakhir, Rani baru menyadari bahwa Teddy sudah tidak ada di tempat. Esoknya Rani pergi ke rumah Teddy. Betapa terkejutnya Rani yang melihat rumah Teddy sangat-sangat berantakan. Rani melangkah masuk dan mendapati Teddy tengah berdiri di dekat jendela masih mengenakan pakaian semalam. Maka Rani tahu jika semalaman Teddy tidak tidur. Teddy? Sapa Rani dengan ragu. Teddy cuma diam saja, tidak menyaut atau menoleh. Rani mendengus. Teddy menggerakkan tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Tidak kusangka ya, ternyata rasanya bisa sesakit ini. Ucap Teddy dengan pelan. Rani mendekat. Maksudmu? Rani sengaja berdiri di belakang Teddy. Aku pikir jika kalian berdua jadian, aku akan turut bahagia. Ternyata tidak. Dan aku tidak bisa sembunyikan perasaan itu, ucap Teddy
Rani segera mengerti. Ted, mengapa? Mengapa bukan kau yang melamar aku? Tanya Rani ingin tahu alasannya. Teddy mendengus, masih membelakangi Rani. Ya, andai aku bisa, Ran. Kenapa tidak bisa? Aku apa? Aku tidak bisa menikah denganmu. Kenapa? Karena kamu tidak mencintaiku. Dan aku tahu cintamu hanya pada Bagas dari dulu. Aku sangat bangga padamu yang tidak pernah berubah dalam mencintai Bagas. Meskipun Bagas tidak pernah tahu selama ini kamu saat mencintainya. Rani terdiam. Dan iya, itulah kenyataannya. Bagas sahabatku, aku tidak ingin meraih kesempatan untuk merebutmu. Meski aku sebenarnya bisa dengan cara memaksamu dengan ilmu. Tapi Teddy mendesah. Terasa sesak nafasnya. Aku juga tidak akan bisa hidup tanpamu, Rani. Dan aku akan selamanya sakit melihatmu dengan Bagas. Seketika Rani memeluk erat punggung Teddy. Ted, aku sayang kamu. Selama ini kamu selalu ada di setiap mimpiku. Kamu selalu menjadi penolongku di saat aku merasa terancam. Aku sayang kamu, Ted. Isak Rani dengan pilu. Sudah. Keputusanmu tidak salah dalam memilih Bagas. Iya, benar. Aku yakin dia adalah cinta sejatimu. Ucap Teddy dengan sendu. Aku juga milikmu, kan? Bahkan sebelum Bagas memiliki diriku. Ucap Rani. Perlahan Teddy berbalik dan menatap Rani dengan lurus. Dan semua itu harus berakhir sampai di sini. Itu yang membuat aku begitu sakit. Jika kita lanjutkan, itu akan menjadi sebuah perjalanan asmara terlarang. Ucap Teddy serius. Rani mengangguk, memeluk kembali dada Teddy dengan erat. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bahagia jika ada yang terluka olehku. Aku tidak mau. Ucap Rani dalam isak. Maksudmu? Kita akan tetap bersama. Aku, kamu, dan Bagas. Ucap Rani nekat. Ia merasa sudah terlanjur terjerumus dalam cinta terlarang. Keputusan ini adalah paling aman buat Teddy juga Bagas. Ada ukiran senyuman di bibir Teddy. Senyum bahagia yang langsung dari kalbunya. Kau juga istriku secara batin. Aku sudah menikahi batinmu. Ucap Teddy dengan pelan. Rani tidak paham juga tidak peduli. Teddy membalas pelukan Rani, meraih cinta merasuk jiwa. Rani membiarkan Teddy menyentuhnya karena ia tahu Teddy tidak akan melakukan percintaan secara nyata.
Singkatnya, seperti biasa, Rani bekerja seperti biasa di kantor. Dan saat itu ada meeting. Dan saat meeting berlangsung, tiba-tiba Rani pingsan di kantor saat sedang meeting. Tentu saja semua orang menjadi sangat panik. Orang pertama yang dihubungi dalam perjalanan menuju rumah sakit adalah Bagas sebagai tunangannya. Bagas terlihat sangat panik dan segera menyusul ke rumah sakit sambil menghubungi Teddy. Karena sepertinya Teddy tahu banyak tentang Rani secara spiritual. Dan Teddy tidak kalah cemas. Kalang kabut ia pergi membawa mobilnya dengan ngebut. Sampai rumah sakit keduanya datang hampir bareng. "Di mana?" seru Teddy tidak sabar. Beberapa teman kantor Rani masih sibuk mengurus segala macam aturan rumah sakit. Dan mereka berdua segera diantar menuju ruang tempat Rani dirawat. Rani tampak seperti tengah tertidur pulas. Teddy mendesah dan mencoba menembus sukma Rani. Teddy terkejut saat melihat ruh Rani tengah terikat di tempat gelap dan dijaga oleh dua sosok bertubuh api. Dalam malam sana, Rani menjerit dan meminta tolong. "Bagas, cepat ikut aku," seru Teddy. "Hah? Kemana?" Bagas celingukan tidak mengerti. "Duduk dan pejamkan matamu. Sekarang kita tidak punya banyak waktu. Nanti juga kamu akan mengerti," tegas Teddy. Bagas hanya nurut, walaupun tidak sepenuhnya paham. Bagas duduk bersila di lantai di hadapan Teddy. Bahkan saat jiwanya belum sepenuhnya siap, Bagas harus sudah tersedot dalam pusaran yang membuat ia mual. Hantaman udara padat yang menyesakkan dadanya membuat ia hampir tidak mampu. "Buka matamu, Bagas. Kita sudah sampai," seru sebuah suara. Bagas yang saat ini menyadari tidak lagi sedang duduk di lantai rumah sakit, tapi di dalam sebuah lorong yang pengap. Bagas celingukan dalam suasana gelap. "Bagas, aku di sini. Ayo maju." Suara Teddy membuat Bagas tercekat. Iya Ted. Aku tidak bisa melihat apa-apa ini," ucap Bagas sembari mencoba melangkah. Ia takut terantuk atau masuk ke lubang, jadi dia sangat berhati-hati. Tolong, lepaskan aku," jerit sebuah suara. Seketika membuat Bagas tersadar saat mengenali suara itu. Rani, di mana kamu?" sentak Bagas dengan panik, tanpa peduli lagi dengan lubang atau akan terantuk batu. Secepatnya ia melangkah dalam gelapnya lorong, sampai di ujung lorong yang remang berwarna merah. Bagas melihat Teddy berdiri tak tegak, seperti ada yang sedang Teddy intai. Segera Bagas menghampiri Teddy. "Teddy, di mana Rani?" tanya Bagas tidak sabar. Teddy tidak menjawab, tapi menunjuk ke sebuah tempat. Tampak di sana Rani dengan kondisi yang sangat menyedihkan, tengah terikat kedua tangannya. Bajunya robek di sana sini, dan tampak dua sosok seram tengah menggerayangi tubuh Rani. Amarah Bagas ketika memuncak demi melihat itu semua. Keberaniannya timbul secara berlebihan. Teddy hendak mencegah, tapi Bagas keburu melesat. Dalam hal ini, Teddy sangat tahu hanya Bagas yang bisa menolong Rani, bukan dirinya. Karena mereka berdua saling mencintai.
Dan tanpa babi-bu lagi, Bagas menyerang kedua makhluk itu. Entah kekuatan dari mana, Bagas dengan sadis menghajar dua makhluk tersebut. Namun, kedua makhluk itu tiba-tiba berubah wujud setelah menyentuh tanah merah di dalam lorong tersebut. Satu berubah menjadi Cynthia, dan yang satu menjadi Diki. Bagas terkesiap. Cynthia? Ucap Bagas lirih. Bukan Bagas, dia bukan Cynthia, seru Teddy. Namun Bagas masih belum menyadari itu. Tiba-tiba makhluk yang menjelma menjadi Cynthia itu menyerangnya dengan kuku yang berubah menjadi panjang dan hitam. 10 ujung kuku yang tajam itu serempak mendesing siap mencabik-cabik tubuh Bagas. Namun tiba-tiba Teddy melayang dengan sebuah tendangannya. Bagas, cepat bebaskan Rani. Bawa dia pergi menuju lorong di mana kamu tadi masuk, seru Teddy. Namun Bagas masih belum menyadari itu. Bagas masih bingung. Tentu saja sosok Diki tidak tinggal diam. Ia menghalangi langkah Bagas. Dia milikku, tidak mungkin kulepaskan, ucap Diki yang seketika wajahnya berubah menjadi hancur. Bagas terkesiap. Namun saat melihat Rani sudah kepayahan, keberanian Bagas pun timbul. Seketika ia menyerang Diki yang kini kembali menjadi makhluk seram. Namun Bagas tidak peduli lagi. Sekuat tenaga ia melawan. Sampai akhirnya Teddy menangkap tubuh sosok jelmaan Diki yang hancur itu. Kembali ke alammu bangsat, kembali, umpat Teddy dengan sangat geram. Saat itu Bagas tidak tahu lagi apa yang terjadi. Segera ia melepaskan tali pengikat Rani dan segera membopong tubuh Rani menuju lorong tempat ia masuk tadi. Dan Bagas tidak tahu lagi bagaimana nasib Teddy. Segera ia pergi dengan Rani yang sudah mengkhawatirkan. Rani, bertahanlah sayang, kita akan segera menikah, ucap Bagas menguatkan. Tiba-tiba keduanya terperosok dalam lubang yang sangat-sangat dalam, melayang tanpa batas sampai keduanya berpelukan erat. Bagas membuka matanya. Nafasnya tersenggal. Berkali-kali ia mengambil nafas agar dadanya terasa lega. Bagas! Sebuah seruan membuat Bagas terdongak. Ran, kamu sudah sadar? Rani tersenyum. Bagas segera bangkit dan memeluk Rani dengan erat. Keduanya berpelukan. Rasa bahagia tidak terperikan. Namun tiba-tiba Teddy menghilang entah kemana. Tiada yang tahu kepergian Teddy yang secara mendadak. Di sisi lain, terdengar kabar bahwa Cynthia pun meninggal dalam sebuah kecelakaan. Tubuhnya hangus terbakar. Entah apa yang dipikirkan oleh Cynthia. Hanya berdasarkan karena cemburu buta, ia nekat melakukan segalanya yang sangat bertentangan dengan agama. Cintanya tidak berjalan dengan lancar. Dia dendam dan dia sangat murka. Akhirnya dia melakukan hal yang sangat musyrik, yang sangat dilarang agama, yaitu mencoba membunuh seseorang yang tidak dia sukai dengan cara guna-guna.
Dan lebih parahnya lagi, dia memanggil arwah Diki, yang seharusnya arwah Diki sudah tenang di alam sana. Dan begitulah balasan yang setimpal yang harus diterima oleh Cynthia dari semua apa yang telah dilakukannya. Cemburu buta, menghancurkan segalanya. Memang terkadang mencintai seseorang itu akan mengakibatkan kita hilang akal sehat. Apapun caranya, pasti akan mereka lakukan. Entah itu bunuh diri atau apapun, atau bahkan mengirim santet guna untuk menghabisi lawannya. Cinta itu bagaikan belati bermata dua. Kini Cynthia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di alam akhirat nanti. Terlebih paling fatal, dia telah memanggil arwah Diki yang seharusnya sudah tenang di alam sana. Entah apa yang dia pikirkan. Oke, kita kembali ke Teddy yang tiba-tiba menghilang. Mereka semua tampak bingung. Rani dan Bagas tampak tidak mengerti. Rani tidak mengerti, bahkan tidak bisa lagi menemui Teddy. Entah kemana dia perginya. Namun, semenjak kejadian itu, gangguan itu kini tidak pernah lagi ia alami. Singkatnya, mereka pun setelah kejadian itu langsung melancarkan pernikahannya. Dan benar saja, benar apa yang kata Teddy ucapkan. Setelah menikah, gangguan itu, gangguan semacam hal-hal gaib, benar-benar tidak terjadi lagi semenjak ia menikah dengan Bagas. Tapi di situ, di sisi lainnya, Rani merasa bingung. Ia merasa Teddy adalah Bagas dan Bagas adalah Teddy. Meski begitu, Rani merasa bahagia hidup bersama lelaki yang sangat ia cintai. Dan kebahagiaan itu juga dirasakan oleh sahabatnya Clara juga Siska. Dan sekarang mereka sering berkumpul bersama anak-anak mereka yang lucu. Dan anehnya, satu pun tidak ada yang pernah membahas tentang Teddy. Seolah Teddy tidak pernah ada. Dan tidak akan ada yang pernah tahu kemana dia sebenarnya dan siapa dia sebenarnya. Kepergian Teddy dan sosok Teddy sampai saat ini masih menjadi misteri. Jadi kemanakah Teddy? Apakah Teddy sebenarnya sudah meninggal? Atau Bagas adalah Teddy? Dan cerita pun selesai. Oke, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.